Halo semuanya. Shalom. Kami dari Kelompok 8 Kelas Pendidikan Agama Kristen 02. Perkenalkan, saya Dilka Mesta Wicaksana dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 21071010131 Perkenalkan, nama saya Samuel Julianto Tuyuwali dengan NIM 2102103030220 dari Prodi Pendidikan Geografi. Perkenalkan, nama saya Adriana Emanuela Ignacia Matatula dengan NIM 21091010163 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Bisma Budiyatmaja dengan NIM 2107101011435 dari Program Studi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Dimas Wicaksono dengan NIM 210710101296. Saya dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Dilansir dari detik.com, merdeka.com, dan bbc.com, 3 tahun yang lalu, tepatnya hari Minggu 13 Mei 2018, Indonesia digemparkan dengan aksi pengeboman 3 gereja di Surabaya. Rentetan ledakan bom terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi. Serangan bom pertama terjadi pada pukul 6:30 pagi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, Surabaya. Serangan bom kedua terjadi pada pukul 7:15 di GKI Diponegoro. Serangan bom ketiga terjadi pada pukul 7:53 di GPPS Jemaat Sawahan di Jalan Arjuna, Surabaya. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, ada 2 faktor baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempengaruhi serangan bom di Surabaya. Yang pertama, faktor dari luar negeri. Diduga motif aksi bom di 3 gereja di Surabaya akibat desakan dari negara-negara barat, sehingga ISIS memerintahkan jaringannya untuk melakukan serangan teror di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Yang kedua, faktor dari dalam negeri, yaitu terkait dengan pimpinan ISIS di Indonesia yang ditahan dalam kasus pendanaan dan pelatihan para militer di Aceh dan divonis pidana penjara. Kemudian beliau bebas, namun kembali ditangkap karena kasus perencanaan dan pendanaan bom di Tamrin, Jakarta. Oleh karena itu, jaringan ISIS yang ada di Surabaya ingin membalaskan dendam sang pemimpin. Alasan aksi pengeboman mengancam kerukunan antarumat beragama. Seperti yang kita ketahui, bahwa pengeboman yang terjadi di gereja seringkali dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan agama lain, yaitu agama Islam. Selama ini, mereka mengklaim bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah berjihad atas nama agama. Mereka menyebut semua pihak yang diserang adalah sebagai kaum kafir. Tak cuma membunuh, kelompok ini juga sering melakukan propaganda seolah-olah apa yang mereka lakukan ada dalam ajaran agama Islam. Padahal, paham yang mereka anut sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Karena oknum yang tidak bertanggung jawab ini yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama, sehingga membuat agama yang terkena dampak dari pengeboman mempunyai masalah kepercayaan terhadap agama yang diatasnamakan oleh oknum tersebut. Cara mencegah agar tidak terjadi aksi pengeboman. Yang pertama, perlunya menerapkan kurikulum pendidikan anti-teror sejak dini. Yang kedua, sering mengikuti dan mendengarkan khotbah agama yang positif. Yang ketiga, menyebarkan indahnya kebersamaan di lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan kewaspadaan terkait radikalisme. Dan yang terakhir, selalu aktif melapor kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya terorisme dan radikalisme yang ada di lingkungan sekitar. Terkaitan tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia sendiri masih belum bisa dikatakan ideal. Meskipun banyak toleransi, kerjasama, sikap saling menghargai antar umat beragama terjadi di Indonesia, tapi masih banyak juga konflik-konflik permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti politik yang mengikutsertakan keagamaan. Ada juga pengeboman tempat ibadah, ada pelarangan tempat ibadah, bahkan juga ada rasisme, yang dimana itu masih belum ideal.
dikarenakan ideal sendiri adalah sesuatu yang diinginkan atau cita-citakan sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap orang. Dan di Indonesia sendiri tentang kerukunan umat beragama sendiri ini, dikarenakan ada konflik-konflik permasalahan tersebut, masih belum bisa dikatakan ideal. Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda, oleh karena itu toleransi sangatlah penting untuk bisa mencapai kerukunan. Menurut kelompok kami, paham yang paling tepat untuk memahami toleransi adalah paham teologi inklusivisme. Paham inklusivisme sendiri memiliki arti bahwa kebenaran tidak hanya terdapat pada suatu agama. Agama lain mungkin mengandung kebenaran tetapi tetap menganggap agamanya yang paling benar. Dengan menggunakan paham ini, maka toleransi memiliki arti bahwa kita bisa mengakui perbedaan yang ada, mau menerimanya, kemudian mau belajar sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan rukun. Sekian presentasi Dari kami, Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.